Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Segenap pemirsa yang dirahmati Allah, terkhusus kepada segenap teman-teman mahasantri Mahat IAIN Tulungagung yang kami banggakan. Mari kita mulai lagi pembelajaran pada hari ini dengan bacaan Al-Fatihah, dengan harapan semoga pembelajaran pada hari ini benar-benar bisa membawa manfaat dan barokah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Biridhaillah wa bisyafaati Rasulillah wa bikulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bi'ulumihi wa tarbiyatihi, amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Adabu qada'il hajati, ayada adabu qada'il hajati, tawi iki iku mertelake tata kramane nekani hajat. BAB atau kencing. Yustahabbu dan sunnahake liqadil hajati, kedue wong kang nekani hajat disunahkan apa ayakula yen to ngucap sapa qadil hajat inda dukhulihi ing dalem nalikane manjinge qadil hajat, manjing baital khola'i ing panggonan jamban utawa WC. Baital khola'i ing WC ngoten. Sunnah mengucapkan bismillahi a'udzu billahi minal khubusi wal khaba'isi ing lafat bismillahi a'udzu billahi minal khubusi wal khaba'is. Bismillahi kelawan nyebut asmane Gusti Allah. A'udzu nyuwun kebawreksa sapa ingsun. A'udzu nyuwun kebawreksa sapa ingsun billahi kelawan Gusti Allah, nyuwun kebawreksa minal khubusi saking setan lanang kang jember, wal khaba'isi lan setan wadon kang jember. Yang pertama, yustahabbu liqadil hajati ayyakula inda dukhulihi baital khola'i bismillahi a'udzu billahi minal khubusi wal khaba'is. Disunahkan bagi orang yang buang hajat ketika memasuki WC atau memasuki kamar mandi, disunahkan berdoa atau membaca doa bismillahi a'udzu billahi minal khubusi wal khaba'is. Wa ayyakula lan yen to ngucap sapa qadil hajat. Wa ayyaku lalan yen to ngucap sapa qadil hajat inda khurujihi ing dalem nalikane metune qadil hajat. Ing dalem nalikane metune qadil hajat ngucap alhamdulillahi ing lafat alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa afani. Alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi kagungane Gusti Allah, alladzi rupane zat adhaba kang wis ngilangake sapa alladzi, adhaba kang wis ngilangake sapa alladzi anni saking ingsun, sampun ngilangne al adha ing reget, al adha ing reget, wa afani lan muga-muga marasake sapa alladzi ing ingsun, wa afani lan muga-muga marasake sapa alladzi ing ingsun. Selanjutnya wa ayyakula inda khurujihi alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa afani. Ketika keluar dari tempat buang hajat disunahkan membaca doa alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa afani, yang artinya segala puji milik Allah yang telah menghilangkan dariku kotoran, atau yang menghilangkan
yang menghilangkan kotoran dariku, wa'afani, dan semoga Allah memberikan kesehatan padaku. Wa yahrumulan haram wa yahrumulan haram alaihi ing atase qadil hajat, alaihi ing atase qadil hajat. Sebelum menginjak keharaman tadi ada tambahan bagi seorang qadil hajat ketika memasuki jamban atau WC atau kamar mandi, ini disunahkan masuk mendahulukan kaki kiri. Seraya berdoa itu tadi, Bismillahirrahmanirrahim, minal khubusi wal khobais, dan ketika keluar itu menggunakan kaki kanan, mendahulukan kaki kanan seraya berdoa alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa'afani. Itu bedanya ketika masuk lokasi-lokasi atau tempat yang kotor, mendahulukan sunnah mendahulukan kaki yang kiri. Kalau tempat-tempat yang mulia seperti hanya masjid, sekolah, majelis, dan lainnya, pokoknya tempat-tempat yang bagus, disunahkan menggunakan mendahulukan kaki kanan. Wa yahrumu lan haram alaihi ing atase qadil hajat haram apa ayas takbila yen to madhep sapa qadil hajat madhep al kiblata ing kiblat, au yastadbiroha utawa yen to mungkuri sapa qadil hajat ing kiblat, utawa yen to mungkuri sapa qadil hajat ing kiblat fi sakhra'i ing dalem ora-ora utawa tanah lapang yang tidak ada penghalangnya. Dewa yahrumu alaihi ayastaqbila al-qiblata aw yastadbiruha fi sakhra'i. Nah, diharamkan bagi qadil hajat, orang yang buang hajat, haram untuk menghadap kiblat atau sebaliknya, atau membelakangi kiblat. Ini hukumnya haram. Keharaman ini diperuntukkan fi sakhra'i, ketika buang hajatnya ini di tempat yang lapang, di padang pasir atau di tengah lapangan. Nah, makanya dalam kitab-kitab yang lain itu dijelaskan ketika seseorang buang hajat ini harus membuat satir di depannya. Tapi kalau sekarang alhamdulillah ada tempat-tempat WC. Kalau zaman dulu kan nggak ada. Kalau sekarang kita dimanapun ketika kita keluar cari WC itu kan mudah. Jadi ketika kok WC, ketika ada pertanyaan bagaimana Pak WC saya itu hadapnya ke kiblat atau membelakangi kiblat, berarti haram ya enggak. Keharamannya itu ketika di tempat yang lapang. Kalau di kamar mandi, di WC kita itu kan ada tembok penghalang, ada penutupnya. Jadi ketika WC-nya ini menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat tidak haram. Tapi alangkah baiknya kalau mau membuat WC ya diusahakan tidak menghadap kiblat. Selanjutnya wa ayyabula lan yen to nguyuh sapa qadil hajat. Wa ayyabula lan haram yen to nguyuh sapa qadil hajat, nguyuh fauqa qabrin ing dalem dhuwure kuburan. Nah, ini juga diharamkan bagi orang yang buang hajat kencing di atas kuburan. Nah, ini hati-hati ini. Makanya ada banyak cerita, banyak kisah itu ada seorang yang kencing di atas kuburan atau mengencingi kuburan diuyui, dikencingi, itu pulang-pulang apa? Pulang-pulang itu kelaminnya besar. Kualat ini sama kuburan. Bukan, itu gara-gara ada yang bilang itu karena disebul jin. Sehingga malih besar. Jadi haram hukumnya
kencing di atas kuburan. Apa enggak kasihan ini nanti kalau mayitnya bau pesing ini. Wa yukrahu lan den makruhake, wa yukrahu lan den makruhake lahu kedue qadil hajat. Lahu kedue qadil hajat makruh apa ayyabula yen to nguyuh sapa qadil hajat. Apa ayyabula yen to nguyuh sapa qadil hajat nguyuh ko iman hale kang ngadeg. Ko iman hale kang ngadeg wa fil ma'i lan ing dalem banyu ar-raqidi kang meneng. Selanjutnya wa yukrahu lahu ayyabula qaiman wa fil ma'i ar-raqidi makruh bagi orang qadil hajat kencing atau makruh bagi orang yang kencing dengan posisi berdiri. Nah, makanya ini sunnah Rasul ini ternyata ada hikmah-hikmah lain. Di sisi sudut pandang medis itu emang yang paling bagus adalah kencingnya dengan jongkok, tidak dengan berdiri. Wafil ma'i ar-raqidi dan juga dimakruhkan kencing di air yang tenang, air sing meneng, air yang tidak mengalir, air sedikit tidak mengalir itu sampai kencingi otomatis akan menjadi najis. Nanti kalau kejatuhan benda nyiprat ke kita akan bikin najis ya gitu. Wa tahtas sajarati lan ing dalem ngisore uwit. Wa tahtas sajarati lan ing dalem ngesore uwit al musmirati kang bisa ngetokake uwoh utawa kang biasa ngetokake woh. Wadhililan ing dalem ngesor-ngesore iyup-iyupan. Wa fi mahabbirihi lan ing dalem nggon niupe angin. Lan ing dalem nggon niupe angin wal muhtasali lan nggon adus. Wal muhtasali lan nggon adus wal mahalli lan panggonan wal mahalli lan panggonan asulbi kang atos wasagbi lan bolongan. Wasagbi lan bolongan. Juga dimakruhkan yaitu kencing di bawah pohon yang biasa menghasilkan buah. Nah, ini kebiasaan ini. Biasanya ini tukang sopir-sopir itu kalau udah kebiasaan kencing di bawah pohon. Nah, ini biasanya sopir-sopir truk itu. Kalau sudah kebiasaan kencing di bawah pohon itu lihat WC pun dia lihat WC atau lihat kamar mandi dia lebih enak, lebih asik, lebih memilih qadil hajat atau kencing di bawah pohon. Nah, ini takutnya kalau pohonnya ini ada penunggunya, ada jinnya ini nanti ya kelaminnya bisa-bisa digigit atau disentil sama jin penunggu pohon ini. Nah, takutnya nanti kalau seminggu gak bisa kencing yang repot. Nah, makanya makruh buang atau kencing di bawah pohon. Pertama yaitu pohon yang biasa mengeluarkan buah, yang menghasilkan buah, dan juga makruh wadhili, makruh kencing di bawah tempat berteduh, gonsing iup. Kenapa? Kalau tempat yang teduh itu biasanya digunakan untuk istirahat oleh orang-orang. Nek gubuk, nek ngesore kencing. Nah, ini orang yang di sawah bekerja kepanasan kemudian berteduh di situ, lah ternyata baunya pesing. Nah, ini kan nggak bolehnya. Sudut pandangnya juga seperti itu, hukum makruhnya. Wafi mahabirihi dan juga di tempat yang semilirnya angin, di tempat-tempat yang airnya semilir. Nah, itu juga dimakruhkan kencing di situ. Dan juga makruh kencing di tempat yang biasa digunakan untuk mandi, ada kolam buat mandi sampai kencingi, nggak boleh, makruh hukumnya. Wal mahalli asulbi wasakbi dan juga tempat-tempat yang keras. Kalau tempat yang keras itu tidak boleh karena
Di situ air kencingnya tidak bisa meresap, sehingga tidak diperbolehkan. Wasakwi, dan juga makruh untuk kencing di lubang. Nah, ini biasanya waktu kecil itu suka kalau ada lubang kecil di dalam mungkin ada gasirnya, nah itu dikencingi biar gasirnya keluar. Nah, nggak boleh, makruh hukumnya, ditakutkan ya seperti itu, ada hewan di dalamnya menyiksa. Watakallumu lan omong-omongan, lihoiri hajatin krono sakliyane hajat, lihoiri hajatin sakliyane hajat. Nah, ini haram, tidak boleh, makruh ketika qadil hajat di WC sambil cangkruan sama temennya, berbincang-bincang, apalagi sambil bawa kopi. Ini nggak boleh, ini nyangkruk bawa kopi di WC sambil qadil hajat, ini makruh, nggak boleh, kecuali kalau emang ada hajat. Semisal bagaimana? Semisal di situ gayungnya nggak ada, gayungnya ada di kamar sebelah, kemudian minta tolong, Kang, Mas tolong ambilkan gayung. Nah, itu nggak apa-apa, itu hajat namanya, seperti itu, hingga tidak dimakruhkan. Wahamluma lan gawa perkara fihi kang iku tetep ing dalem ma, dzikrullahi utawi asmane Gusti Allah, dzikrullahi utawi sesebutane Gusti Allah atau asmane Gusti Allah. Jadi nggak boleh ketika qadil hajat ini membawa sesuatu atau membawa kertas yang mana di kertas tersebut itu ada asma jalalah, ada lafaz Allah, ini juga tidak diperbolehkan. Jadi kalau mau masuk WC, mau masuk kamar mandi, ini diperiksa dulu. Biasanya Kang santri di dalam sakunya ada nazamnya, ada kitabnya yang hafalan Al-Quran, takutnya juga di situ di sakunya ada Quran juz-juzan kecil. Nah, ini alangkah baiknya ketika mau masuk, mau qadil hajat, ini diperiksa dulu. Nah, jadi itu tadi terkait tentang adab tata krama ketika buang kotoran atau buang hajat. Yang pertama harus berdoa ketika masuk dan keluarnya, masuk pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan. Kemudian juga dianjurkan kemudian juga haram atau tidak diperbolehkan menghadap kiblat atau membelakanginya ketika berada di tempat yang lapang. Dan selanjutnya juga wa iyakula kau fauqa wa iyabula fauqa qabrin, dan sampai terakhir. Nah, itu harus kita pahami, dan semoga kita semua bisa melaksanakannya sesuai apa yang ada di sini. Kita qadil hajat sesuai dengan adab-adabnya, karena semua yang ada pada dunia ini semuanya ada aturan. Makan ada aturannya, qadil hajat ada aturannya. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini benar-benar bisa manfaat dan barokah, khususnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhiru qawli wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.